Pengertian usaha mikro kecil menengah atau UMKM. Pengertian UMKM adalah usaha produktif yang dimiliki perorangan maupun badan usaha yang telah memenuhi kriteria sebagai usaha mikro. UMKM diatur dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2008 tentang UMKM. Dalam UU tersebut disebutkan bahwa UMKM adalah sesuai dengan jenis usahanya, yakni usaha mikro, usaha kecil, dan usaha menengah. Biasanya penggolongan UMKM adalah dilakukan dengan batasan omset per tahun, jumlah kekayaan atau aset, serta jumlah karyawan. Sedangkan usaha yang tak masuk sebagai UMKM adalah dikategorikan sebagai usaha besar. Usaha besar adalah usaha ekonomi produktif yang dilakukan oleh badan usaha dengan jumlah kekayaan bersih atau hasil penjualan tahunan lebih besar dari usaha menengah. Usaha besar meliputi usaha nasional milik negara atau swasta, usaha patungan, dan usaha asing yang melakukan kegiatan ekonomi di Indonesia. 2. Kriteria UMKM. 1. Usaha mikro. Usaha mikro dalam UMKM adalah usaha ekonomi produktif yang dimiliki perorangan maupun badan usaha sesuai dengan kriteria usaha mikro. Sebuah usaha bisa dikatakan sebagai usaha mikro UMKM adalah bila memiliki keuntungan dari usahanya sebesar 300 juta dan memiliki aset atau kekayaan bersih minimal sebanyak 50 juta di luar aset tanah dan bangunan. Terkadang keuangan usaha mikro masih tercampur dengan keuangan pribadi pemiliknya. Contoh UMKM mikro adalah pedagang kecil di pasar, usaha pangkas rambut, pedagang pasongan, dan sebagainya. Kedua, usaha kecil. Usaha kecil UMKM adalah suatu usaha ekonomi produktif yang independen atau berdiri sendiri bagi yang dimiliki perorangan atau kelompok dan bukan sebagai badan usaha cabang dari perusahaan utama. Dikuasai dan dimiliki serta menjadi bagian baik langsung maupun tidak langsung dari usaha menengah. Usaha yang masuk kriteria usaha kecil adalah usaha yang memiliki kekayaan bersih 50 juta hingga 500 juta. Lalu penjualan per tahun berkisar dari angka 300 juta sampai dengan 2,5 miliar. Pengelolaan keuangan usaha kecil juga sudah lebih profesional ketimbang usaha mikro. Contoh UMKM kecil adalah usaha binatu restoran, kecil bengkel motor, catering, usaha fotokopi, dan sebagainya. Usaha menengah adalah usaha dalam ekonomi produktif dan bukan merupakan cabang atau anak usaha dari perusahaan pusat, serta menjadi bagian secara langsung maupun tak langsung terhadap usaha kecil atau usaha besar dengan total kekayaan bersihnya sesuai yang sudah diatur dengan peraturan perundang-undangan. Kriteria kekayaan bersih dari usaha menengah sudah di atas 500 juta hingga 10 miliar, tidak termasuk bangunan dan tanah tempat usaha. Kemudian hasil penjualan per tahunnya mencapai 2,5 miliar sampai 50 miliar. Selain pengelolaan keuangan yang sudah terpisah, usaha menengah juga sudah memiliki legalitas. Contoh UMKM menengah adalah perusahaan pembuat roti, skala rumahan, restoran besar, hingga toko bangunan. 3. Ciri-ciri UMKM. Jenis komoditi atau barang-barang ada pada usahanya tidak tetap atau bisa berganti sewaktu-waktu. Kedua, tempat menjalankan usahanya bisa berpindah sewaktu-waktu. Ketiga, usahanya belum menerapkan administrasi, bahkan keuangan pribadi dan keuangan usaha masih disatukan. Keempat, biasanya pelaku UMKM belum memiliki akses perbankan, namun sebagian telah memiliki akses ke lembaga keuangan non-bank. Kelima, pada umumnya belum punya surat izin usaha atau legalitas termasuk NPWP. Manfaat UMKM. 1. Membuka lapangan kerja. Dengan adanya bisnis UMKM, ini akan membantu untuk membuka lapangan pekerjaan warga sekitar. Orang yang membutuhkan pekerjaan bisa mendapatkan penghasilan untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari, sehingga kelangsungan hidup warga Indonesia menjadi lebih baik. 2. Membuat perekonomian di Indonesia menjadi lebih merata. Manfaat UMKM bagi masyarakat berikutnya adalah meningkatkan ekonomi di Indonesia. Seperti yang telah kita ketahui bahwa tingkat ekonomi di setiap wilayah Indonesia berbeda-beda, contohnya di kawasan perdesaan dan perkotaan. 3. Meningkatkan devisa negara. Manfaat UMKM bagi perekonomian di Indonesia yang bisa dirasakan yaitu devisa negara juga semakin meningkat. Hal ini terjadi karena hadirnya UMKM ini membuat banyak konsumen yang membeli produk dari Indonesia sehingga nilai tukar mata uang rupiah menjadi lebih baik. 4. Memenuhi kebutuhan masyarakat. Produk UMKM juga berguna untuk kebutuhan masyarakat, jadi tidak hanya menguntungkan untuk pelaku bisnis saja, tetapi juga bagi masyarakat luas. Banyak UMKM saat ini yang memasarkan produknya secara online. Kewajiban pajak UMKM. Pertama, pajak penghasilan pasal 21 atau PPh 21. PPh 21 diberlakukan bila UMKM memiliki jumlah pegawai dan wajib memotong PPh 21 dari gaji, honorarium, upah, tunjangan, dan juga pembayaran dengan nama yang berkaitan dengan pekerjaan, jasa,
dan kegiatan atas usaha wajib pajak dalam negeri. Penyetoran PPh 21, bukti pemotongannya harus diserahkan pada karyawan. 2. Pajak penghasilan pasal 23 atau PPh 23. Tarif PPh 23 dibedakan berdasarkan wajib pajak yang memiliki NPWP dan wajib pajak tidak memiliki NPWP. Bagi yang tidak memiliki NPWP, besaran tarif pajaknya sebesar 100%. Contoh apabila tarif pajak PPh 23 atas pemanfaatan jasa adalah sebesar 2%. Jika si pemberi jasa tidak memiliki NPWP, maka tarif pajaknya menjadi 4%. 3. Pajak penghasilan pasal 26 atau PPh 26. Tarifnya adalah 20% dari penghasilan bruto diterima badan atau orang asing. Syaratnya di negara penerima penghasilan itu tidak ada kerjasama persetujuan penghindaran pajak berganda atau P3B dengan Indonesia. Selain itu, untuk penerima penghasilan ini harus menunjukkan surat penting seperti keterangan domisili dari negara asal. 4. Pajak penghasilan pasal 4 ayat 2. Yang menjadi objek pajak PPh 4 ayat 2 ini adalah penghasilan pajak yang dikenakan atas pengalihan hak atas bangunan, transaksi sewa tanah atau bangunan, dan penghasilan atas usaha dari jasa konstruksi, serta dividen perusahaan yang dibayarkan kepada orang pribadi. Sifat pajak ini adalah final, dengan kata lain penghasilan yang sudah dipotong tadi tidak dihitung lagi pada SPT tahunan PPh badan. Tarifnya adalah: pertama, sewa tanah atau bangunan 10%, pengalihan hak atas tanah atau bangunan 2,5%, dan dividen yang dibayarkan ke orang pribadi 10%. 5. Pajak penghasilan final PP 23 tahun 2018. Pemerintah mengeluarkan peraturan pemerintah nomor 46 tahun 2013 yang memberikan insentif pembayaran pajak hanya sebesar 1% dari peredaran bruto dan bersifat final. Hal ini bertujuan untuk lebih memudahkan para UMKM dalam membayar pajak dan kesadaran UMKM untuk membayar pajak. Bahkan di tahun 2018, pemerintah memberikan insentif tambahan dengan mengeluarkan peraturan pemerintah nomor 23 tahun 2020 untuk mengganti PP 46. Sebelumnya di peraturan ini pemerintah menurunkan tarif UMKM hingga menjadi 0,5%. Akan tetapi, sifat jenis pajak ini lebih mengacu pada insentif pelaku UMKM, terutama untuk wajib pajak yang diperbolehkan memilih jenis PPh final ini yang dikarenakan tarifnya lebih ringan bila dibandingkan PPh badan normal. Keenam, pajak tambahan nilai. Ketika UMKM memilih untuk dikukuhkan menjadi pengusaha kena pajak, maka kewajiban memungut pajak tambahan nilai atau PPN telah dilakukan. Di sini UMKM yang sudah berstatus PKP harus menerbitkan faktur pajak PPN terutang, yaitu pada saat penyerahan barang kena pajak maupun jasa kena pajak ke dalam negeri atau diterima pembayaran, tergantung mana yang terjadi terlebih dahulu. Adapun besarnya PPN yang harus dipungut adalah 10%, sementara untuk kegiatan ekspor dikenakan tarif 0%. Ketujuh, pajak tahunan. Semua UMKM wajib menyampaikan SPT tahunannya. Bagi wajib pajak UMKM yang berbentuk badan usaha atau orang pribadi yang memilih pembukuan, walaupun pengenaan pajak penghasilannya bersifat final. Selama mendapatkan fasilitas, kewajiban melakukan pembukuan tetap harus dijalankan. Karena apabila sudah tidak memenuhi persyaratan sebagai UMKM, maka perhitungan tarif pajak terutang akan kembali seperti tarif umum pajak penghasilan. UMKM yang akan kami wawancarai sekitar kami yaitu Mie Balap Alfat. Usaha Mie Balap Alfat adalah sebuah usaha yang didirikan oleh Bapak Said sejak tahun 2008 yang bergerak di bidang dagang. Usaha ini berawal dari berjualan menggunakan gerobak di pinggir jalan sekitaran Usuh dan sudah mulai berkembang berjualan dengan menyewa tempat usaha yang berlokasi di Jalan Dr. Mansur, tepatnya di depan pintu 4 Usuh. Mie Balap Alfat sudah berjalan selama 15 tahun dengan omset per hari sekitar Rp1.500.000.
Adapun produk yang ditawarkan mie balap Alfat yaitu ada mie hun, terus ada mie tiaw, mie kuning, tifumi, dan juga nasi goreng. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo guys, kami dari kelompok 6. Perkenalkan, nama saya Ayu Menuka. Saya Indra Pratami. Saya Sabril Manuel Marmau. Di sini kami ingin mewawancari salah satu UMKM yaitu mie balap yang berada di Jalan Dr. Mansur. Tonton terus video kami ya. Baik, sebelumnya kami ini dari kampus Kualitas. Ini kami untuk memenuhi tugas kuliah kami kesehatan. Jadi kami di sini mengenai itu sebelumnya kami ingin tahu mengenai itu Nama saya Said, tapi sering dikenal Said Balap. Di sini saya ingin bertanya nih Om, bagaimana sih sejarah awalnya berjualan mie balap itu? Sejarahnya, ini sejarahnya 15 tahun yang lalu. Terus dimulai dari usaha gerobak. Gerobak, tempatnya di pintu depan asrama putri dulu. Sekarang jadi apa ya? Jadi market ya. Minimarket. Metro. Nah, dulu di situ 2 tahun di situ, tiba-tiba kami digusur karena ada perubahan. Terus kami berjualan di depan venue. Ada perkembangan, kemudian ada satpol pp karena nggak boleh di pinggir jalan. Nah, kita lihat peluang bisa kita sewa jadi itu lagi. Kalau boleh tahu tujuan dibukanya usaha ini apa? Tujuannya waktu dulu saya membackup income, karena guru saya bilang bukalah usaha sebelum perlu. Jadi saya buka usaha pas lagi saya nggak perlu, makanya orang bilang terbuka jalan. Yang utamanya redup, terakhir dari sini yang utama. Kalau boleh tahu dari sejak tahun berapa nih Om membangun usaha tersebut? Waktu itu 15 tahun yang lalu, jadi berapa sih? Hitunglah, saya habis bulan itu. Oke, kalau gitu terus kenapa sih Om pilih lokasi jualan di sini? Nah, mungkin lokasi jualan di sini karena saya lihat waktu itu kan hanya ada yang apa, yang memulai usaha ini. Jadi kita yang pertama. Untuk boleh tahu jam buka usahanya itu berapa Om dan hari apa? Jam 6 sampai jam 12 siang aturannya. Kemudian setiap hari buka karena kan kita sampai jam 12 ini. Jadi setiap hari buka kecuali kalau kita capek, jadi intinya kita liburnya pas kita mau mati. Boleh. Berapa modal awal yang berapa cek yang kau buat jualan? Apakah modal dari sendiri atau modal dari orang lain? Ya, dulu modal sendiri dari pendapatan usaha yang lalu, modalnya sekitar 3 juta. 3 juta. Berapa habis dalam satuan ini? Kalau kondisi sekarang, mihun 1 bal, tiaw 4 bal, kuning 2 bal, ifumi 1 bal. Pendapatan sebulan itu Bisa saya itu pasti ya, iya. Tapi kurang lebih 15 juta. 1 bulan bersih. Om pernah mengalami kerugian berjualan? Ada, pernah. Berapa itu? Dulu waktu Covid lah, wah itu dalam kali deh, sampai jutaan, nggak bisa saya itu. Pokoknya, bawa belur lah waktu Covid itu.
Boleh. Dilanjutkan dari pertanyaan detail. Bagaimana Om strategi dalam memasukkan saya ini misalnya nih melakukan melalui promosi gitu atau melalui media sosial, Instagram, Facebook atau mau atau gimana atau di ramai Waktu awal promosinya itu kita apa ya? Kita nunggu bola. Terus strategi berikutnya karena ada perkembangan ya, terus ya kita juga masuk ke Grab, ke GoFood waktu itu. Nah terus kita juga main di Facebook, jadi kita main di media sosial juga. Ya, MLM lah. dalam sehari harus berapa porsi? Wah, kalau porsinya saya kurang ngerti lah ya. Tapi kalau untuk uangnya itu hari alhamdulillah lah paling sedikit 1,5 Oke, jam ramainya jam berapa? pagi. Pagi ya. Nah, ini menunya menu pagi sebenarnya. Cara misalnya kalau nggak kayak saya buat laporan keuangan itu cara nyicilnya gimana? Cara manual aja. Cara manual aja karena kan memang kalau jualan seperti ini kan tradisional sifatnya. Kita yang punya, kita juga yang tradisional. Terima kasih. Nah, di sini kan karena kami masuk ke keluarga kan, jadi kami kayak berusaha nih Om. Kami kan bisa kawasan ya. Kalau seorang UMKM itu berjualan penghasilannya di bawah 500 juta, dia itu tidak dikenakan pajak Om. Jadi Om masih anggaran atau penghasil pendapatan Om itu masih di bawah 500 juta Om. Kalau tadi 500, kalau tadi 100 juta kali 30 berapa? Bulannya? Bulannya tadi aku udah menerima 1 juta. Oh, 50 juta. Ya bersih ya. Iya, Oh, sebelum ya. Sebelum. belum. Pelajarannya kan tidak cukup sekian nih wawancara dari kami ya Om. Terima kasih banyak. Maaf merepotin sekali ya Om. Setelah kami melakukan wawancara pada UMKM Balak Alfat, dapat
kami simpulkan bahwa pelaku usaha dalam hal ini Bapak Said selaku owner belum mengetahui tentang apa itu pajak UMKM atau PPh pasal 23, serta Bapak Said belum memiliki NPWP. Setelah kami melakukan wawancara dan memberikan edukasi kepada Bapak Said selaku owner terkait pajak UMKM, Bapak Said sangatlah merespon dengan positif dan mau memahami apa itu pajak UMKM beserta prosedurnya. Selanjutnya, setelah mendapatkan perhitungan dari laporan laba rugi pada UMKM Mibalap Alfat, sekarang mari kita menghitung PPh pasal 23 tahun 2018 dengan rumus 0,5% dikali 15 juta rupiah. Maka PPh pasal 23 yang harus dibayar UMKM Mibalap Alfat yaitu sebesar Rp75.000. Adapun kesimpulan dan saran pada video kami kali ini, berdasarkan hasil wawancara yang telah kami lakukan, dapat disimpulkan bahwa usaha mikro kecil menengah memiliki peran yang sangat penting bagi masyarakat. Karena adanya usaha kecil ini akan membantu meningkatkan perekonomian masyarakat dan menciptakan peluang kerja yang cukup besar bagi masyarakat yang tidak memiliki penghasilan atau pengangguran. Serta dengan adanya UMKM ini dapat membantu perekonomian negara kita dari krisis ekonomi. Adapun saran yang dapat kami sampaikan yaitu yang pertama, diharapkan kepada seluruh masyarakat dan khususnya bagi mahasiswa untuk mengenal lebih terhadap UMKM dan memajukan UMKM di Indonesia. Yang kedua, bagi pelaku usaha diharapkan meningkatkan kesadaran akan pentingnya kewajiban perpajakan terhadap usaha atau UMKM untuk membayar pajak.